Hey kid, don't ever let them get inside your head. Pelatih baru Patrick Kluivert siapkan mental pemain, sambut kedatangan Jairo Riedewald yang siap dinaturalisasi pada Januari 2025. Timnas Indonesia memasuki babak baru setelah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang menggantikan Shin Tae-yong. Kluivert, yang memiliki pengalaman luas sebagai pemain dan pelatih di level internasional, kini siap untuk membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Salah satu langkah besar yang sedang disiapkan oleh Kluivert adalah proses naturalisasi Jairo Riedewald, pemain berposisi gelandang bertahan yang kini bermain Royal Antwerp, Belanda. Jairo Riedewald diperkirakan akan tiba di Jakarta pada akhir Januari 2025 untuk memulai proses naturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Kluivert, yang sangat familiar dengan permainan Riedewald, tidak hanya menyambut kehadirannya dengan antusiasme besar, tetapi juga menyiapkan mental para pemain lokal agar bisa bekerja sama dengan pemain naturalisasi tersebut demi membangun kekuatan tim yang solid. Jairo Riedewald adalah gelandang bertahan berusia 27 tahun yang memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Karir Riedewald dimulai di Akademi Ajax Amsterdam, di mana ia menunjukkan kemampuan luar biasa sejak usia muda. Setelah beberapa musim bermain di Ajax, ia pindah ke Crystal Palace di Premier League, sebelum akhirnya berlabuh di Royal Antwerp, Belanda, di mana ia kembali menemukan bentuk permainan terbaiknya. Riedewald dikenal sebagai gelandang bertahan yang memiliki visi permainan yang baik, kemampuan distribusi bola yang tepat, serta tak jarang ikut membantu lini serang. Dengan pengalaman bermain di beberapa liga top Eropa, kedatangannya ke Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini tengah. Kedatangan Jairo Riedewald ke Jakarta pada akhir Januari 2025 mendatang menandai dimulainya proses naturalisasi yang akan segera dilaksanakan. PSSI dan Patrick Kluivert telah mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memastikan proses administrasi berjalan lancar. Riedewald, yang memiliki darah Indonesia, memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan dapat segera membela Timnas Indonesia. Kami sangat senang bahwa Jairo Riedewald telah memilih untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Dia adalah pemain dengan kualitas yang sangat baik, dan kami yakin kehadirannya akan sangat memperkuat Timnas. Saya dan tim pelatih siap untuk membantunya beradaptasi dengan skuad dan memastikan proses naturalisasi berjalan dengan baik, ujar Kluivert. Sebagai pelatih yang sudah berpengalaman di kancah internasional, Kluivert menyadari pentingnya kesiapan mental pemain lokal dalam menerima pemain naturalisasi. Menurutnya, proses adaptasi tidak hanya melibatkan teknik dan taktik, tetapi juga komunikasi dan pemahaman antar pemain. Jairo Riedewald adalah pemain yang sangat berbakat dan kami semua di Timnas Indonesia harus menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kami semua bisa saling bekerja sama sebagai satu tim. Saya akan memastikan para pemain lokal siap bekerja sama dengan Riedewald, tidak hanya sebagai pemain, tetapi sebagai satu kesatuan tim yang solid, kata Kluivert. Dalam hal ini, Kluivert akan melakukan berbagai sesi komunikasi dan latihan yang tidak hanya mengasah keterampilan teknis tetapi juga meningkatkan rasa kebersamaan dalam tim. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang menyambut dan mendukung pemain-pemain baru seperti Riedewald. Patrick Kluivert telah menyusun rencana jangka panjang untuk Timnas Indonesia, yang salah satunya adalah menggabungkan pemain lokal berbakat dengan pemain naturalisasi untuk menciptakan tim yang kompetitif di level internasional. Dalam hal ini, Riedewald akan menjadi salah satu komponen penting di lini tengah yang diharapkan dapat menyeimbangkan tim, memberikan ketenangan dalam distribusi bola, serta mendukung pertahanan dengan baik. Selain itu, Kluivert juga berencana untuk terus memantau perkembangan pemain-pemain Indonesia yang sedang bermain di luar negeri. Proses naturalisasi ini bukan hanya tentang mencari pemain berkualitas, tetapi juga tentang menciptakan budaya sepak bola yang inklusif dan menggabungkan kekuatan pemain lokal dan internasional untuk tujuan yang sama. Berita mengenai kedatangan Jairo Riedewald ke Timnas Indonesia tentu disambut dengan antusiasme tinggi oleh para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap kehadiran pemain berkualitas seperti Riedewald dapat membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Saya sudah mengikuti perjalanan Riedewald di Eropa dan melihat bagaimana dia bermain. Dengan pengalaman internasionalnya, dia pasti bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Saya sangat menantikan bagaimana dia berkolaborasi dengan para pemain lainnya,
ujar seorang penggemar di media sosial. Dengan proses naturalisasi yang terus berlangsung, Timnas Indonesia semakin dekat untuk membentuk skuad yang lebih kuat menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Riedewald akan memberikan dimensi baru di lini tengah, dan Kluivert berharap proses integrasi pemain naturalisasi dan lokal akan berjalan dengan mulus. Mimpi besar kami adalah membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Dengan kerja keras, sinergi, dan pemilihan pemain yang tepat, kami bisa mencapai tujuan tersebut. Kedatangan Jairo Riedewald hanyalah langkah awal dalam perjalanan panjang ini, kata Kluivert. Jairo Riedewald siap memulai perjalanan baru bersama Timnas Indonesia, dan dengan kepemimpinan Patrick Kluivert yang penuh visi, Timnas Indonesia kini memiliki harapan besar untuk mencapai hasil yang luar biasa. Proses naturalisasi yang segera dilaksanakan menjadi langkah penting dalam pembangunan skuad yang lebih kuat dan siap bersaing di level internasional. Dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Patrick Kluivert resmi jadi pelatih baru Timnas Indonesia, berkomitmen yakinkan Pascal Struijk untuk dinaturalisasi. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang terkenal dengan prestasinya sebagai pemain dan pelatih, kini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Kluivert menggantikan Shin Tae-yong yang telah membawa banyak perubahan selama masa kepelatihannya. Dalam konferensi pers perdananya, Kluivert tidak hanya berbicara tentang visi dan misinya untuk Timnas Indonesia, tetapi juga mengungkapkan komitmennya untuk membawa talenta terbaik ke dalam skuad. Salah satu fokus utamanya adalah meyakinkan Pascal Struijk, bek tengah andalan Leeds United yang memiliki darah Indonesia, untuk bergabung melalui jalur naturalisasi. Patrick Kluivert adalah sosok yang tidak asing di dunia sepak bola internasional. Sebagai pemain, ia mencetak sejarah dengan membawa Ajax Amsterdam meraih gelar Liga Champions pada 1995 dan menjadi striker andalan Barcelona di era awal 2000-an. Setelah pensiun, Kluivert melanjutkan karirnya sebagai pelatih, menangani berbagai tim dan menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin. Penunjukan Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh PSSI dan para penggemar. Pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa diyakini mampu membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama menjelang babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu poin menarik dari pernyataan Kluivert dalam konferensi pers adalah tekadnya untuk meyakinkan Pascal Struijk agar mau bergabung dengan Timnas Indonesia. Struijk, yang kini bermain untuk Leeds United di Championship Inggris, adalah pemain bertahan dengan kualitas luar biasa. Pascal Struijk adalah pemain yang memiliki kemampuan luar biasa di lini pertahanan. Dengan latar belakangnya yang memiliki darah Indonesia, saya percaya dia bisa menjadi aset besar bagi Timnas. Saya akan berbicara langsung dengannya untuk meyakinkan bahwa bergabung dengan Timnas Indonesia adalah keputusan yang tepat, ujar Kluivert. Pascal Struijk lahir di Belgia, namun dibesarkan di Belanda. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya, yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Struijk adalah pemain bertahan yang serba bisa, mampu bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Di Leeds United, Struijk telah menunjukkan konsistensi dan ketangguhan, bahkan pernah tampil di Premier League menghadapi beberapa penyerang terbaik dunia. Kehadirannya di Timnas Indonesia akan memberikan dampak besar, terutama dalam meningkatkan kualitas lini pertahanan Garuda. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana naturalisasi Pascal Struijk. Proses administrasi dan persyaratan hukum akan segera diproses jika Struijk memberikan persetujuannya untuk bergabung. Pascal Struijk adalah pemain yang memiliki kualitas tinggi, dan kehadirannya akan menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia. Dengan pelatih seperti Patrick Kluivert yang memiliki hubungan baik dengan pemain-pemain Belanda, kami optimis proses ini dapat berjalan lancar, ujar Erick Thohir. Selain fokus pada naturalisasi Pascal Struijk, Kluivert juga memaparkan rencananya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Ia menekankan pentingnya memadukan pemain lokal berbakat dengan pemain naturalisasi untuk menciptakan tim yang kompetitif. Kita memiliki banyak pemain lokal yang berbakat,
namun pengalaman dan kualitas dari pemain seperti Pascal Struijk akan memberikan keseimbangan yang dibutuhkan. Saya ingin membangun tim yang solid, yang tidak hanya tampil baik di Asia, tetapi juga mampu bersaing di level dunia, tegas Kluivert. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru dan rencana naturalisasi Pascal Struijk disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kombinasi ini adalah langkah besar untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Patrick Kluivert adalah pelatih berkelas dunia, dan jika dia berhasil membawa Pascal Struijk, itu akan menjadi perubahan besar bagi timnas. Saya optimis masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah, ujar seorang penggemar di media sosial. Dengan kehadiran Patrick Kluivert di kursi pelatih, timnas Indonesia memulai babak baru dalam perjalanan mereka. Fokus pada pengembangan pemain lokal, strategi taktik yang modern, dan tambahan pemain naturalisasi seperti Pascal Struijk, memberikan harapan besar bagi Indonesia untuk mencatat sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Kini, perhatian tertuju pada langkah selanjutnya, komunikasi langsung antara Kluivert dan Struijk, serta proses administrasi yang perlu diselesaikan. Jika semua berjalan lancar, kehadiran Pascal Struijk akan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dengan visi besar dan kepemimpinan Kluivert, serta dukungan penuh dari PSSI dan penggemar, timnas Indonesia siap mengukir prestasi gemilang di masa depan. Mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin dekat untuk diwujudkan. Ian Maatsen dikabarkan segera gabung timnas Indonesia, pelatih baru Louis van Gaal sambut baik. Kabar menggembirakan kembali hadir bagi pecinta sepak bola tanah air. Ian Maatsen, pemain bertahan muda yang kini bersinar bersama Chelsea di Premier League, dikabarkan tengah dalam proses untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Tidak hanya itu, pelatih baru timnas Indonesia, Louis van Gaal, yang menggantikan Shin Tae-yong, dikabarkan sangat antusias menyambut kehadiran Maatsen dalam skuad Garuda. Kedatangan Maatsen diproyeksikan menjadi bagian dari rencana besar PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Maatsen diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Ian Maatsen adalah pemain bertahan berusia 21 tahun yang lahir di Vlaardingen, Belanda. Ia dikenal sebagai bek kiri modern dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang. Maatsen memulai karir sepak bola di Akademi Feyenoord sebelum pindah ke PSV Eindhoven, lalu bergabung dengan Chelsea pada usia 16 tahun. Setelah dipinjamkan ke beberapa klub seperti Charlton Athletic, Coventry City, dan Burnley, Maatsen menunjukkan performa yang konsisten. Bersama Burnley pada musim 2022-2023, ia menjadi bagian penting dari skuad yang berhasil promosi ke Premier League. Kini kembali ke Chelsea, Maatsen terus menunjukkan potensi besar sebagai salah satu bek muda terbaik di Inggris. Koneksi Maatsen dengan Indonesia berasal dari garis keturunan keluarganya. Meski lahir dan besar di Belanda, Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya. PSSI dikabarkan bergerak cepat untuk menyelesaikan proses administrasi naturalisasi Ian Maatsen. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional. Kami terus berusaha membawa pemain-pemain terbaik yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat timnas. Ian Maatsen adalah salah satu talenta muda yang kami nilai memiliki kualitas luar biasa, dan kami berharap proses ini dapat berjalan lancar, ujar Erick Thohir. Penunjukan Louis van Gaal sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong menjadi keputusan besar PSSI. Van Gaal, yang memiliki rekam jejak luar biasa sebagai pelatih di Eropa, dikabarkan sangat mendukung langkah naturalisasi Ian Maatsen. Dalam sebuah wawancara, Van Gaal menyatakan bahwa Maatsen adalah pemain yang sesuai dengan filosofi sepak bolanya. Ian Maatsen adalah pemain muda dengan potensi luar biasa. Dia memiliki kemampuan teknis, kecerdasan taktik, dan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam tim modern. Saya percaya kehadirannya akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, ujar Van Gaal.
Lini pertahanan timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan, terutama dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix. Namun, kehadiran Maatsen akan memberikan dimensi baru, terutama di sisi kiri pertahanan. Kemampuan Maatsen untuk menyerang dan memberikan umpan-umpan akurat dari sisi kiri menjadi salah satu keunggulan utamanya. Selain itu, pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa akan memberikan keuntungan besar dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berita mengenai kemungkinan bergabungnya Ian Maatsen ke timnas Indonesia disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang percaya bahwa kehadiran Maatsen akan membawa dampak positif, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga dalam membangun citra Indonesia di dunia sepak bola internasional. Jika Ian Maatsen bergabung, itu akan menjadi langkah besar bagi timnas. Dia bermain di Premier League, salah satu liga terbaik di dunia. Kehadirannya akan membuat lini pertahanan kita jauh lebih kuat, ujar seorang penggemar di media sosial. Dengan kemenangan gemilang atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final semakin besar. Kehadiran Maatsen, bersama strategi cerdas dari Louis van Gaal, diharapkan dapat menjadi kombinasi yang membawa timnas Indonesia mencetak sejarah baru. Louis van Gaal sendiri menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 adalah target utama, dan setiap langkah yang diambil, termasuk proses naturalisasi, adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Kami memiliki visi besar untuk membawa Indonesia ke panggung dunia. Dengan kerja keras, pemain-pemain berkualitas, dan dukungan dari semua pihak, saya yakin kita bisa mewujudkan mimpi ini, ujar Van Gaal. Jika semua proses berjalan sesuai rencana, Ian Maatsen diharapkan dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya, bersama pemain-pemain naturalisasi lain dan bakat lokal yang terus berkembang, akan memperkuat fondasi tim yang semakin solid. Mimpi besar Indonesia untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia semakin nyata. Dengan dukungan penuh dari PSSI, pelatih kelas dunia seperti Louis van Gaal, dan tambahan pemain berbakat seperti Ian Maatsen, timnas Indonesia siap mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026. Jayden Oosterwolde siap dinaturalisasi. PSSI gerak cepat siapkan berkas untuk timnas Indonesia. Kabar menarik kembali muncul di dunia sepak bola Indonesia. Jayden Oosterwolde, pemain bertahan yang saat ini bermain untuk Fenerbahce di Liga Turki, dikabarkan siap menjalani proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, telah mengambil langkah cepat dengan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan proses tersebut. Kehadiran Jayden Oosterwolde di skuad Garuda diyakini akan memberikan kekuatan baru di lini pertahanan. Dengan pengalamannya bermain di salah satu klub elit Eropa dan kemampuannya yang mumpuni, Oosterwolde diharapkan mampu membantu timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di kancah internasional, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Jayden Oosterwolde adalah pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal sebagai bek kiri modern dengan kemampuan bertahan yang solid, serta kemampuan menyerang yang tidak kalah hebat. Karir Oosterwolde dimulai di Akademi Sepak Bola Twente, di mana ia menunjukkan potensi besar sebagai pemain muda. Setelah tampil mengesankan di Eredivisie bersama Twente, ia kemudian hijrah ke Fenerbahce pada 2023. Di klub raksasa Turki tersebut, Oosterwolde terus berkembang dan menjadi bagian penting dari skuad utama. Ketertarikan Jayden Oosterwolde untuk membela timnas Indonesia bukanlah hal baru. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan kebanggaannya terhadap akar budayanya dan keinginannya untuk memberikan kontribusi kepada negara leluhurnya. Saya selalu merasa terhubung dengan Indonesia, dan membela timnas akan menjadi kebanggaan besar bagi saya dan keluarga. Saya siap memberikan yang terbaik untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, ujar Oosterwolde dalam sebuah pernyataan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri akan diprioritaskan. PSSI kini tengah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses administrasi naturalisasi Jayden Oosterwolde.
kami melihat potensi besar dalam diri Jayden Osterwolde. Dia adalah pemain muda dengan pengalaman di level tinggi, dan kehadirannya akan menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia. Kami bergerak cepat untuk memastikan semua proses berjalan lancar, ujar Erick Thohir. Proses naturalisasi ini melibatkan beberapa tahap, termasuk verifikasi dokumen kewarganegaraan, pengurusan izin resmi, serta pengesahan dari pemerintah Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan sangat mendukung rencana naturalisasi Osterwolde. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah lama menginginkan pemain berkualitas internasional untuk memperkuat skuad Garuda, terutama di sektor pertahanan. Kehadiran Jayden Osterwolde akan memberikan stabilitas di lini belakang, sekaligus membantu kami meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan. Dia adalah pemain yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang kami butuhkan, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia saat ini memiliki beberapa pemain bertahan berkualitas, baik dari pemain lokal maupun naturalisasi. Namun, kedatangan Osterwolde akan memberikan dimensi baru, terutama di sisi kiri pertahanan. Kemampuannya untuk bermain sebagai bek kiri modern, yang aktif menyerang dan solid bertahan, akan menjadi aset berharga bagi tim. Dalam beberapa turnamen terakhir, kelemahan di lini pertahanan sering menjadi perhatian. Kehadiran pemain seperti Osterwolde diharapkan mampu menutupi celah tersebut dan memberikan dampak positif dalam laga-laga penting. Berita mengenai proses naturalisasi Jayden Osterwolde disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap kehadirannya dapat meningkatkan kualitas tim dan membantu Indonesia meraih hasil maksimal di ajang internasional. Jayden Osterwolde adalah pemain berkualitas yang bermain di level tertinggi. Jika dia bergabung, lini pertahanan kita akan jauh lebih kuat. Saya tidak sabar melihat dia bermain dengan seragam Garuda, tulis seorang penggemar di media sosial. Dengan kemenangan gemilang timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan untuk tampil di putaran final semakin besar. Kehadiran Osterwolde akan memberikan dorongan tambahan bagi tim dalam menghadapi lawan-lawan kuat di fase berikutnya. Kombinasi pemain lokal berbakat dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Osterwolde memberikan fondasi kuat bagi Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Jika semua proses berjalan lancar, Jayden Osterwolde diharapkan dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadirannya akan melengkapi pemain-pemain naturalisasi lain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama yang telah lebih dulu bergabung. Mimpi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia semakin mendekati kenyataan. Dengan strategi yang tepat, dukungan penuh dari PSSI, serta kerja keras para pemain, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencatat sejarah baru di sepak bola dunia. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses administrasi naturalisasi Jayden Osterwolde. Jika proses ini sukses, ia akan menjadi bagian penting dari perjalanan panjang timnas Indonesia menuju panggung internasional. Pascal Struijk segera proses naturalisasi, tambahan kekuatan besar untuk timnas Indonesia. Kabar menggembirakan kembali menghampiri sepak bola Indonesia. Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United yang berlaga di Premier League, dikabarkan siap menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Pascal Struijk, yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya, diprediksi akan membawa dimensi baru pada lini pertahanan timnas Indonesia. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di liga paling kompetitif di dunia, Struijk diharapkan dapat menjadi sosok pemimpin di lini belakang dan membantu Indonesia meraih prestasi di level internasional. Pascal Struijk, 24 tahun, adalah bek tengah yang lahir di Deurne, Belgia, namun besar di Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Sepak Bola ADO Den Haag sebelum pindah ke Ajax Amsterdam, salah satu akademi terbaik di dunia. Pada 2018, Struijk bergabung dengan Leeds United dan berhasil menembus tim utama, memainkan peran penting dalam promosi Leeds ke Premier League pada musim 2019-2020. Meskipun lahir di Belgia dan besar di Belanda,
Struij memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia menyatakan kebanggaannya terhadap akar budayanya dan menyebut bahwa membela timnas Indonesia akan menjadi penghormatan besar bagi keluarganya. Kabar mengenai niat Struij untuk dinaturalisasi bukanlah hal baru. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengungkapkan ketertarikannya pada pemain berdarah Indonesia yang bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Struij, dengan rekam jejak dan kemampuannya yang terbukti, menjadi salah satu nama yang terus dipantau oleh PSSI. Dalam sebuah wawancara terbaru, Struij mengungkapkan antusiasmenya untuk membela timnas Indonesia. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia. Saya selalu mengikuti perkembangan timnas dan melihat mereka berkembang pesat di bawah pelatih Shin Tae-yong. Jika saya bisa membantu, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri, ujar Struij. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa proses naturalisasi Struij sedang dalam tahap persiapan. Seperti halnya pemain lain yang dinaturalisasi, proses ini melibatkan sejumlah langkah administratif dan legal untuk memastikan bahwa Struij memenuhi semua syarat sebagai WNI. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen untuk membela timnas Indonesia. Pascal Struij adalah salah satu pemain yang kami nilai sangat potensial, dan prosesnya sedang kami percepat, ujar Erick Thohir. Pelatih Shin Tae-yong dikabarkan sangat antusias dengan potensi kehadiran Struij di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai Struij sebagai pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan, kualitas yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Kehadiran Pascal Struij akan memberikan stabilitas di lini belakang. Pengalamannya bermain di Premier League akan sangat membantu tim, terutama dalam menghadapi tekanan di laga-laga penting, ujar Shin Tae-yong. Lini belakang timnas Indonesia memang menjadi salah satu area yang membutuhkan peningkatan kualitas. Meskipun sudah memiliki beberapa bek tangguh, kehadiran pemain berpengalaman seperti Struij akan memberikan kedalaman skuad dan meningkatkan daya saing tim di level internasional. Dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin ketat, tambahan Struij di lini belakang akan menjadi keuntungan besar. Kemampuannya untuk bermain sebagai bek tengah atau gelandang bertahan juga memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong. Berita mengenai proses naturalisasi Struij disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadirannya akan membawa dampak positif, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga dalam memberikan motivasi bagi pemain-pemain muda Indonesia. Pascal Struij adalah pemain kelas dunia. Jika dia bergabung, lini belakang kita akan jauh lebih kuat. Saya tidak sabar melihat dia bermain bersama Garuda, tulis seorang penggemar di media sosial. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Struij diharapkan dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kehadirannya, bersama pemain-pemain naturalisasi lain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama, akan memperkuat fondasi tim yang tengah berkembang pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mimpi besar timnas Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 kini semakin nyata. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan tambahan pemain naturalisasi berkualitas, skuad Garuda memiliki peluang besar untuk membuat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses administrasi naturalisasi Pascal Struij. Jika semua berjalan sesuai rencana, ia akan menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026.